Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dorit Hartini MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, serta teman-teman seperjuangan saya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Putri Aisyah Fitriah Usman dengan NIM 632000591. Selanjutnya ada rekan saya, yang pertama ada Ade Firlos Junior dengan NIM 632000208. Selanjutnya ada Elfrida Ruebanian dengan NIM 632000004. Selanjutnya ada Muhammad Syarif Hidayatullah dengan NIM 632000299. Selanjutnya ada Nadia Putri dengan NIM 632000106. Dan yang terakhir ada Nurul Aulia dengan NIM 632000534. Kami ingin presentasikan hasil tugas kelompok kami dengan judul Komunikasi dalam Pekerjaan. Halo teman-teman semua, nama saya Nadia Putri. Untuk di pembahasan yang pertama ada komunikasi dalam pekerja. Komunikasi adalah sebuah proses pertukaran informasi dan ide, baik dilakukan secara verbal maupun nonverbal antara satu orang ataupun kelompok dalam sebuah organisasi eksternal maupun internal. Tapi kalau kita bicara di dunia kerja, nah bagaimana cara komunikasinya, teman-teman? Nah, komunikasi waktu kita kerja itu harus ada empatinya. Komunikasi yang memahami semua orang ataupun memahami perbedaan. Setelah itu, ada yang namanya personal approach atau pendekatan yang bersifat pribadi. Setelah personal approach, biasanya terciptanya good relationship atau hubungan yang baik antara sesama pekerja ataupun karyawan. Setelah personal approach dan good relationship, biasanya terjadilah teamwork. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini ada penulisan surat lamaran kerja atau resume. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan untuk melamar kerja dan biasanya dilengkapi resume, kurikulum vitae atau yang biasa kita sebut dengan CV. Baik, untuk slide selanjutnya itu di sini ada pendekatan AIDA. Pendekatan AIDA lebih menekan pada sisi sikap dan apa manfaat yang didapat oleh pembaca. Berikut cara penerapan pendekatan AIDA dalam konteks melamar kerja. Baik, yang pertama ada attention atau perhatian. Di sini tujuannya adalah menarik perhatian rekrut atau manajemen HR. Ini bisa dilakukan dengan membuat CV dan surat lamaran yang menonjol. Misal, dengan menampilkan keterampilan dan pengalaman yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar, atau dengan menggunakan format dan desain yang profesional dan menarik. Baik, yang kedua di sini ada interest atau ketertarikan. Setelah menarik perhatian, langkah selanjutnya adalah membangkitkan minat mereka untuk mengenal teman-teman lebih jauh lagi. Ini bisa dilakukan dengan cara menjelaskan secara detail tentang keterampilan dan pengalaman teman-teman, serta bagaimana hal tersebut bisa membantu perusahaan. Baik, selanjutnya yang ketiga ada desire atau keinginan. Tahap ini adalah tentang membuat perekrut atau manajemen HR ingin merekrut Anda. Ini bisa dilakukan dengan menunjukkan antusiasme kamu terhadap pekerjaan dan perusahaan tersebut, serta menunjukkan bagaimana kamu bisa menjadi aset berharga dalam perusahaan. Yang terakhir, action atau tindakan. Tahap terakhir ini adalah tentang mendorong mereka untuk mengambil tindakan, yaitu mengundang kamu untuk wawancara. Ini bisa dilakukan dengan memberikan informasi kontak kamu dan mengajukan pertanyaan atau komentar yang menunjukkan bahwa kamu serius dan berminat dengan pekerjaan tersebut. Ingat, dalam setiap tahap
penting untuk selalu menunjukkan profesionalisme dan etika kerja yang baik. Tips untuk pelamar kerja: 1. Menyusun CV yang menarik untuk mencerminkan kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan untuk posisi kerjaan yang dikehendaki. Bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang kamu miliki. 2. Menulis surat lamaran dengan penuh semangat. Surat lamaran adalah kesempatan kita untuk mengekspresikan minat dan komitmen terhadap posisi yang ingin kita lamar. Tunjukkan hal-hal positif dan tuliskan dari sudut pandang kita itu pembaca, bukan penulis. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk diwawancara. Jadi kita sudah mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan ditanyakan oleh pihak perusahaan. Yang keempat, menampilkan etika profesional. Yang kelima, mengikuti jejak digital yang positif. Selanjutnya, yang harus dihindari dari pelamar. 1. Tidak mengidentifikasikan perusahaan yang ingin dilamar. Kedua, melamar di luar kemampuan. Yang ketiga, kesalahan dalam pembuatan kurikulum village. Jadi kita harus berhati-hati dalam membuat CV. Yang keempat, satu CV digunakan untuk semua posisi. Jangan kita punya satu CV itu untuk beberapa perusahaan. Yang kelima, hanya menunggu hasil pada satu tempat. Nah, misalkan kita sudah menaruh CV di perusahaan A, jangan kita menunggu aja untuk kita bakal hasilnya dari perusahaan A. Jadi kita harus juga mencoba untuk ke perusahaan B, perusahaan C gitu ya. Yang terakhir, meminta belas kasihan daripada perusahaan. Nah, kita ini nggak boleh kayak yang kita Bu, kita mohon gitu untuk kerja di sini kayak gitu, karena itu tuh nggak bisa. Jadi bagaimana skill kita atau kemampuan kita bakal diterima atau enggak itu tergantung pihak perusahaan. Nah, jadi kita jangan pernah meminta untuk belas kasihan daripada perusahaan. Selanjutnya adalah wawancara kerja atau yang biasa kita sering dengar adalah interview kerja. Nah, pasti teman-teman yang pernah melamar pekerjaan pernah berada di tahap ini. Nah, interview kerja itu apa sih teman-teman? Interview kerja atau wawancara kerja adalah salah satu langkah yang biasanya dilakukan perusahaan sebelum mempekerjakan seorang karyawan. Pada tahap ini, biasanya teman-teman akan bertemu salah satu departemen dari HRD atau Human Resource Development. Tetapi, kadang teman-teman bisa bertemu dengan pimpinan direksi langsung. Itu semua tergantung dengan budaya kerja yang berlaku di sana. Lalu ada tujuan wawancara kerja. Nah, tujuan wawancara kerja ini yang paling utama dan wajib dijadikan pegangan sebelum melakukannya. Ada 3. Yang pertama, ada memperoleh informasi secara langsung. Nah, di tahap ini biasanya HRD bakal mencari tahu teman-teman nih untuk latar belakang, track record teman-teman, dan lain sebagainya. Biasanya patokannya ada di CV teman-teman yang teman-teman kirim. Yang kedua adalah memperoleh data yang benar. Nah, pasti HRD bakal cross-check nih, data yang kalian kirim itu benar atau tidak. Dan yang terakhir adalah pelengkap penelitian dan penyelidikan. Lalu di tahap ini biasanya teman-teman bisa melakukan sesi tanya jawab. Teman-teman bisa nanya budaya kerja berlaku di sana tuh bagaimana, SOP-nya di bagaimana dan lain sebagainya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ade Piros Junior. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wawancara kerja. Yang pertama, ada wawancara terstruktur atau terpimpin, dan yang kedua ada wawancara tidak terstruktur atau bebas. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan wawancara tidak terstruktur atau bebas adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar-daftar pertanyaan. Lalu selanjutnya ada jenis wawancara berdasarkan narasumber, yaitu ada 3. Pertama ada wawancara individu, lalu ada wawancara kelompok, dan wawancara konferensi. Selanjutnya ada wawancara berdasarkan keterbukaan informasi dibagi menjadi 2, yaitu wawancara terbuka dan wawancara tertutup. Wawancara terbuka adalah wawancara yang terbuka untuk umum, artinya orang lain dapat hadir dan menyaksikan proses wawancara tersebut. Dan kedua ada wawancara tertutup, wawancara yang orang lain tidak boleh hadir untuk menyaksikan wawancara. Lalu ada aspek-aspek kepribadian dinilai dalam wawancara kerja.
Yang pertama ada wawancara secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, dan sikap terhadap pekerjaan. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu persiapan wawancara kerja. Adapun yang dapat dipersiapkan seperti yang pertama, persiapkan CV, portofolio, dan dokumen lain yang dapat menunjukkan kemampuan. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, gali informasi tentang posisi atau jurusan hingga perusahaan atau universitas yang dituju. Yang keempat, tunjukkan minat dan kesungguhan kamu, berikan aura dan kesan yang positif. Yang kelima, berpenampilan rapi dan bersikap sopan. Yang keenam, siapkan pertanyaan yang ingin kamu ketahui seputar posisi atau pekerjaan yang kamu lamar. Selanjutnya itu hal-hal yang harus dihindari dalam wawancara. Yang pertama, berpakaian yang tidak sesuai karena wawancara kerja. Yang kedua, datang terlambat. Yang ketiga, tidak sopan. Yang keempat, duduk sebelum dipersilahkan oleh rektur. Yang kelima, tidak mengajukan pertanyaan. Yang keenam, tidak menyampaikan ucapan salam dan terima kasih. Yang ketujuh, bahasa tubuh yang buruk. Yang kedelapan, menjawab pertanyaan secara bertele-tele. Demikian dari saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari kelompok 13. Kesimpulannya, 1. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan dan informasi tercapainya efektivitas dan efisiensi produk kerja dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam komunikasi bisnis, pesan tidak hanya berguna namun juga harus meyakinkan agar pihak lain mau menerima atau menerima perjanjian tersebut, percaya atau melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Dan yang kedua, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seorang yang memerlukan pekerjaan atau pelamar kepada orang atau pejabat suatu organisasi yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Untuk yang ketiga, agar menarik perusahaan, pelamar harus dapat mempromosikan dirinya secara wajar dengan cara menyebutkan kualifikasi agar kemampuannya tergambar secara jelas. Dan untuk sarannya, dalam membuat surat lamaran pekerjaan, baiknya pelamar menulis dengan kata yang baku, mudah dipahami dan menggunakan kata-kata yang menarik pembaca. Untuk sekian dari kami kelompok 13, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.